Haleluya. Baik, shalom, selamat sore saudara, happy Chinese New Year ya, dan sehebok mani pataseo, selamat tahun baru Korea dan Chinese ya saudara ya. Kita bersyukur anugerah Tuhan berlimpah di hari ini. Ada gift saudara dari Sinchon Kamri Kyohe, saudara bisa ambil ya, ada talk di sana disiapkan dengan sangat baik, ada bahasa Korea, Indonesia dan Inggris. Jadi mereka gereja ini saudara memberikan gift ya kepada kita, gift solal. Oke baik, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di bulan Februari ini kita sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema Bearing the Fruit of the Holy Spirit ya, menghasilkan buah Roh Kudus. Dan saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar buah Roh, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Passion, kindness, and goodness. Mari kita buka surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama Galatia 5 ayat 22 dan 23. 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah saudara dikasih Tuhan, buah roh itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saudara. Kenapa? Karena buah roh itu merupakan tanda, katakan tanda. Tanda bahwa kita ini memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Buah roh itu merupakan tanda kalau kita sudah dilahirkan kembali oleh roh. Kita mengalami lahir baru, kita menjadi ciptaan baru, hidup baru. Tandanya apa? Tandanya adalah hidup kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Dan buah Roh Kudus itu juga merupakan bukti bahwa kita memiliki iman yang sejati atau iman yang menyelamatkan saudara. Bapak reformasi gereja yaitu Martin Luther berkata begini, we are saved by faith alone, but the faith that save is never alone. We are not saved by works, but if there be no works, there must be something amiss with faith. Kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan. Tetapi jika tidak ada perbuatan, maka ada sesuatu yang keliru atau salah dengan iman kita. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Jadi ini sebuah prinsip yang penting yang kita perlu tahu. Kita tidak diselamatkan karena buah, ya, tidak. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu sangat jelas. Tetapi iman yang sejati pasti menghasilkan buah yang sejati. Saya ulangi, iman yang sejati pasti menghasilkan buah yang sejati. Iman yang benar pasti menghasilkan buah yang benar. Itu sebabnya kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman yang benar, iman yang menyelamatkan, Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita sudah lahir baru, maka tanda atau buktinya adalah kita pasti punya kerinduan, katakan kerinduan. Kerinduan untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Minggu lalu saya sudah katakan ini sebuah proses waktu yang memang panjang dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa ngecek hati kita, ada enggak kerinduan itu saudara? Kalau saudara mengaku Kristen, tapi saudara sama sekali tidak punya kerinduan untuk mengasihi, untuk bermurah hati, ya, untuk sabar dan lain sebagainya, saudara perlu mempertanyakan iman saudara. Jangan-jangan saudara hanya Kristen KTP, Kristen yang belum lahir baru, saudara belum mengalami kelahiran baru, belum diselamatkan saudara. Karena ingat keselamatan bukan agama, keselamatan itu adalah ketika saudara menerima karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sudah membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus berdiam dalam hati kita sebagai benih ilahi. Dan benih ilahi itu akan terus bertumbuh sampai menjadi pohon dan menghasilkan buah, saudara. Itu memang butuh proses, tetapi kita bisa ngecek dari keseharian kita. Ada enggak kerinduan di hati kita? Karena kalau kita sudah lahir baru, kita punya iman yang benar, kita tuh punya kerinduan, saudara. Punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Punya kerinduan untuk mengasihi, sabar, murah hati, ya, setia. Ada 9 rasa dari buah Roh Kudus. Kita pasti akan punya kerinduan itu, saudara.
Nah itu sebabnya penting sekali untuk kita mempelajari tentang buah roh. Karena buah roh ini merupakan karakternya Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang termanifestasi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi buah roh itu adalah hasil ketaatan. Katakan hasil ketaatan, 2, 3. Hasil ketaatan. Buah roh merupakan hasil ketaatan kita pada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita nggak pernah mau taat pada pimpinan Roh Kudus, maka kita nggak akan pernah menghasilkan buah Roh Kudus. Itu sebabnya setiap kali Roh Kudus memberikan kerinduan di hati saudara, dimulai dari hal-hal simpel lah, saudara bangun tidur ya, pasti Roh Kudus akan bicara, ayo doa. Ini yang simpel ya, yang simpel. Roh Kudus itu pasti akan memberikan pimpinan kok. Begitu kita bangun tidur, ayo doa, bersyukur. Nah saudara mau nurut gak saudara ya? Kalau saudara mau nurut, Roh Kudus akan pimpin lagi. Nanti ketika saudara bangun hubungan dengan orang lain ya, Roh Kudus nanti akan pimpin, ayo coba doakan orang itu. Simpel kan? Mendoakan orang-orang ini ya. Nanti Roh Kudus akan tuntun lagi, ayo coba kamu mulai menyapa orang itu, kamu mulai memperhatikan orang ini ya. Ketika saudara sedang menghadapi masa-masa yang gak mudah, Roh Kudus akan memberikan kerinduan, ayo belajar mengucap syukur. Nah kalau saudara ngikutin pimpinan Roh Kudus, saudara dari hal-hal yang simpel, berdoa, menyapa orang, mengasihi orang, memperhatikan orang, mengucap syukur, nanti lama-lama dia akan pimpin saudara untuk sampai ke level saudara bisa menghasilkan buah yang supranatural ini saudara ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, itu semua supranatural saudara. Pasti bisa karena Roh Kudus memberikan kemampuan kepada orang-orang yang mau meresponi kerinduan dalam pimpinannya. Jadi ketika sudah meresponi kerinduan yang Roh Kudus taruh, sudah ikuti pimpinan Roh Kudus, maka nanti Tuhan Roh Kudus akan memampukan saudara untuk menghasilkan buah roh. Amin. Bilang sama kanan kiri, belajar untuk taat ya. Ya, amin, haleluya. Belajar untuk taat saudara, amin. Saya percaya hari ini Roh Kudus juga lagi memberi kerinduan nih di hati saudara ya. Ayo dengarkan firman Tuhan, ayo catat, ayo mulai renungkan gitu ya. Pasti Roh Kudus akan memberikan kita dorongan untuk merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan. Karena dia adalah roh kebenaran. Nah minggu lalu saudara kita sudah belajar 3 rasa dari buah roh. Jadi buah roh itu 1 buah 9 rasa. Katakan 1 buah 9 rasa, 2, 3. 1 buah 9 rasa ya. Ada 9 rasa yang akan kita pelajari. Minggu lalu kita sudah pelajari 3, yaitu buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah hari ini saya akan melanjutkan 3 rasa berikutnya dari buah roh, yaitu yang pertama kita akan belajar patience atau kesabaran saudara. Makrotumia, kata Yunani yang dipakai. Apa artinya kesabaran di sini ya? Nanti apa bedanya dengan kesabaran yang dimiliki orang-orang nggak percaya ya? Orang-orang nggak percaya kan juga ada yang sabar saudara ya, yang temperamennya tenang gitu ya, sabar. Orang-orang ateis yang nggak percaya Yesus juga ada orang-orang yang sabar. Jadi apa bedanya? Nah kita perlu tahu ada bedanya saudara ya, karena semua buah roh ini 9 rasa dari buah roh ini itu selalu berpusat kepada Tuhan, God centered ya, selalu memuliakan nama Tuhan saudara ya. Nah itu sebabnya mari kita lihat apa arti dari buah roh kesabaran ya. Makrotumia itu artinya secara simpel kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan. Bahasa Inggrisnya itu long suffering. Bilang kanan kiri, long suffering ya. Jadi saudara harus ingat long ini ya. Panjang waktunya saudara ya. Sebuah kemampuan untuk saudara bertahan menghadapi masa sulit ya. Menghadapi rasa sakit, menghadapi provokasi orang. Mungkin saudara menghadapi orang-orang yang ngomporin saudara gitu ya untuk berbuat dosa atau tidak hidup benar misalnya. Nah orang yang sabar itu adalah orang yang bisa tahan gitu ya. Long suffering ya, menghadapi rasa sakit, penderitaan, menghadapi provokasi. Dia bisa tahan dalam jangka waktu yang panjang, tidak gampang meledak saudara ya, tidak mudah meledak-ledak begitu. Atau bahasa ininya sumbunya itu panjang saudara ya, sumbunya itu panjang saudara, tabah, punya ketabahan atau lebih ininya tahan banting ya, tahan banting untuk terus bertekun dalam hidup kebenaran ya. Jadi saudara harus tahu bahwa buah roh kesabaran ini itu berkaitan dengan kasih dan kebenaran, kasih dan kebenaran. Jadi menderita di sini bukan menderita karena berbuat dosa saudara ya, bukan. Tapi menderita di sini adalah menderita karena saudara mengasihi. Saudara menderita, saudara rela menderita karena saudara mau hidup
dalam kebenaran. Jadi ada dua kata penting ya. Kesabaran itu berkaitan dengan penderitaan karena kasih dan penderitaan karena kebenaran. Jadi saudara mau menderita karena saudara mau hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan itu ada konsekuensinya saudara ya. Ada waktu-waktu kita mungkin gak mengalami kenyamanan ketika kita mau hidup dalam kehendak Tuhan. Halo, betul? Mungkin tidak nyaman untuk saudara, misalnya kita udah belajar tentang mengampuni ya. Karena saya katakan 9 rasa ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi memang kasih itu yang terbesar ya. Dan kita udah belajar kasih itu ketahuan buah roh atau tidak ketika kita mengalami pengalaman terluka. Saudara, ketika kita dilukai oleh orang lain, itu tidak nyaman saudara. Tapi kalau orang yang sabar, dia mau bertekun, dia akan mau rela menderita tidak nyaman untuk bisa mengasihi, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Itulah buah roh kesabaran. Dan buah roh kesabaran ini dipraktekkan oleh Tuhan Yesus, karena Yesus rela menderita karena dia mengasihi dan karena dia mau melakukan kehendak Allah saudara. Jadi boleh juga dikatakan buah roh kesabaran ini bicara soal ketekunan. Bertekun secara aktif, ya aktif, bertekun secara aktif untuk melakukan kehendak Allah saudara. Dan ini adalah sifat Allah dalam kehidupan kita yang bisa kita pelajari. Mazmur 103 ayat 8 dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi ini sifat Tuhan. Kesabaran itu sifatnya Tuhan saudara ya. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dalam bahasa Inggris kalau sudah lihat Alkitab bahasa Inggris, panjang sabar diterjemahkan dengan slow to anger. Lambat untuk marah saudara ya. Lambat untuk menghukum ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang mudah marah atau mudah menghukum, tidak. Tapi dia sangat sabar. Tuhan itu menunggu pertobatan dari manusia. Ya, Roma pasal 2 ayat 4 saudara. Dikatakan maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud dari kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah di sini kita udah bisa mulai lihat perbedaan kesabaran buah roh dengan kesabaran yang lain saudara ya. Karena kesabaran buah roh ini ada hubungannya juga dengan mengharapkan pertobatan. Berharap akan adanya pertobatan seperti yang dimiliki oleh Tuhan saudara. Nah saya mau share mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu saudara pribadi yang punya buah roh kesabaran ini saudara. Saudara bayangkan ya Tuhan Yesus itu kira-kira 3 tahun mendidik dan mengajar murid-muridnya saudara. Tapi saudara ngerti gak? Menjelang salib, menjelang pengorbanan saudara, itu murid-murid Yesus masih tetap gak ngerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tetap aja gak ngerti karena ketika Yesus sebentar lagi mau disalib, mereka masih ribut soal siapa yang terbesar di antara mereka. Baca Alkitab gak? Mereka tuh egois, gak mikirin kalau Yesus sudah berulang kali bilang aku akan menderita, aku akan mati di kayu salib. Gak ada yang ngerti. Aku akan berkorban, setelah itu hari ketiga aku akan bangkit. Gak ada yang ngerti. Padahal udah dididik, udah diajarin 3 tahun hidup bersama-sama Yesus, murid-murid ini saudara. Tapi menjelang Yesus mati itu, mereka masih ribut bukan tentang Yesus. Mereka ribut soal diri mereka sendiri. Siapa ya yang paling besar di antara kita ber-12 ya? Jadi mereka ngeributin soal posisi, saudara baca dia di Alkitab saudara. Waduh kalau saya jadi Tuhan Yesus ya, saya gregetan melihat mereka begitu saudara. Dan saudara tahu ketika Yesus ketika Yesus ditangkap, itu semua murid-murid Yesus lari kocar-kacir. Gak ada satupun yang betul-betul menunggu dan menantikan dan mendampingi Tuhan Yesus. Gak ada saudara, bahkan Petrus yang ngomong Tuhan aku gak akan pernah menyangkal engkau ya. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dari sini kita bisa lihat profil murid-murid Yesus. Egois, keras kepala, keras hati, penakut, pengecut, gak konsisten, gak setia, gak bisa dipercaya. Saudara kalau saya jadi Yesus saudara ampun orang-orang gak berkualitas ini saya buang semua saudara ya. Saya gak peduli sama orang-orang ini. Udah 3 tahun diajarin, udah 3 tahun dididik ya. Masih aja egois, stubborn, masih aja lamban untuk percaya, degil hati dan lain sebagainya. Itu murid-murid Yesus gak berkualitas saudara, gak ada yang berkualitas. Tapi saya lihat ya Tuhan Yesus itu sabar, long suffering saudara. Ngadepin orang-orang gak berkualitas ini, Tuhan Yesus itu gak menyerah loh. Setelah dia bangkit dari kematian, dia kasih waktu 40 hari. Dia jumpain murid-murid Yesus yang gak berkualitas itu saudara ya. Dia sentuh seperti lagu tadi, Bapa
Sentuh hati, Yesus sentuh hati dari murid-murid Yesus yang saat itu sedang ketakutan dan sedang kecewa dan mau putus asa, menyerah. Mereka kan mau kembali lagi menjala ikan, saudara ya. Saudara tahu lah kisah itu ya. Mereka udah ngeninggalin Tuhan, saudara. Tapi Tuhan tidak menyerah loh sama mereka. Sabar loh Tuhan. Tetap dikejar loh mereka, saudara ya. Tetap dijumpai, dipulihkan, disembuhkan hatinya. Bahkan kita semua tahu Alkitab mencatat ketika Yesus naik ke surga 10 hari setelah itu Roh Kudus curahkan. Murid-murid Yesus akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akhirnya karena kesabaran Tuhan Yesus sama mereka, mereka mengalami perubahan hidup. Setelah Roh Kudus memenuhi mereka, mereka berubah, saudara. Petrus nggak lagi jadi orang yang pelin-pelan, omong doang gitu ya. Enggak, tapi dia menjadi orang yang radikal, yang berakar kuat sama Tuhan. Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara tahu kisah itu, murid-murid Yesus di Kisah Para Rasul, bacalah Kisah Para Rasul. Mereka penuh Roh Kudus dan hidup mereka menghasilkan buah Roh Kudus. Mereka mengalami kuasa perubahan hidup. Tapi itu semua terjadi karena Yesus sabar. Kalau Yesus nggak sabar, mereka nggak jadi, saudara. Dan mungkin kita juga nggak ada sampai hari ini kalau Tuhan kita nggak sabar. Jujur, Tuhan tahu nggak kalau kita ini masih bisa egois? Halo? Tuhan tahu nggak kalau kita ini masih bisa takut, cemas, khawatir, bukan masih bisa, sering. Ya, sering takut, sering cemas, sering khawatir, nggak konsisten, pelin-pelan, nggak setia, nggak bisa dipercaya. Halo, betul? Tuhan tahu nggak, saudara? Tahu. Saya kadang-kadang kalau saya lihat diri saya ya, kalau saya mau buka-bukaan, saudara ya, saya ingat saya tuh gak pantas sama sekali jadi pendeta. Gak pantas jadi hamba Tuhan. Ya, waktu saya terima panggilan Tuhan, ya umur 15 saya terima Tuhan, saya mulai bangun persekutuan, kemudian saya masuk sekolah teologi. Itu karakter saya juga masih gak berkualitas, saudara. Bahkan sampai hari ini saya masih menghadapi bolong-bolong, menghadapi celah-celah dalam hidup saya yang masih bisa ditembus, yang membuat saya masih rapuh dan bisa jatuh. Sampai hari ini saya harus mengakui saya belum sempurna. Masih banyak hal-hal dalam diri saya, mungkin di pikiran-pikiran saya, pikiran bawah sadar, ya pikiran sadar yang meleset-meleset. Dan orang yang dekat sama saya, istri, anak, keluarga, papa mama saya, semua mereka tahu lah ya. Mereka kalau berinteraksi dekat, mereka tahu pasti ada kelemahannya. Iya memang ada gitu. Dan setiap kita punya weakness, setiap kita punya kerapuhan. Sampai akhir hidup kita memang gak akan pernah sempurna. Kesempurnaan kita itu adalah karya Tuhan, saudara, bukan kita. Kita gak akan pernah bisa sempurna sampai akhir hidup kita. Dan kita gak pernah layak dan pantas sebetulnya untuk bisa ada sampai hari ini. Tapi karena kesabaran Tuhan, saudara, saya bisa ada sampai hari ini masih melayani. Dan karena kesabaran Tuhan, saudara dan saya, kita semua masih ada sampai hari ini. Dan diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk masih bisa beribadah, masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Halo, amin saudara. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita gak bisa, saudara. Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus, sempurna, saudara. Standarnya itu wow, sangat tinggi. Tapi karena pengorbanan Yesus, karena kesabaran Tuhan atas hidup kita, kita semua sampai hari ini, ya, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, ya. Saudara, itulah yang selalu membuat saya wow, Tuhan, Engkau gak pernah menyerah. Makanya saya juga sekarang sedang belajar untuk tidak menyerah dengan orang-orang yang mungkin sulit ya. Kita punya ya orang-orang sulit ya dalam hidup kita. Orang-orang yang menyebalkan, menjengkelkan, orang-orang yang mengganggu kehidupan kita ya. Yang rasanya pengen kita cekik ya. Yang rasanya pengen kita ajak berantem gitu saudara ya. Tapi kita belajar dari Tuhan kita untuk bersabar. Karena pertobatan itu sangat penting di mata Tuhan. Amin. Kalau saudara hari ini sedang berdoa untuk orang-orang tertentu, saudara mau menyerah, jangan menyerah. Terus doakan. Pastikan saudara terus bertekun. Karena memang pertobatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara harus tetap bertekun, saudara melakukan kehendak Tuhan. Jangan menyerah. Saudara, ini ada sebuah teks yang bagus ya dari Rasul Paulus 1 Timotius 1 ayat 16. Kesabaran Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Kalau enggak kita enggak bisa selamat. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Paulus bilang dari semua rasul, aku yang paling berdosa. Paulus jujur banget ya. Aku yang paling berdosa. Tapi Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, kata Paulus. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Paulus ngakuin, 2 Petrus 3 ayat 15, Rasul Petrus ini. Rasul Petrus tulis ya, yang pernah menyangkal Yesus 3 kali ini saudara. Dia bilang, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti Paulus saudara kita yang kekasih. Petrus sebut nama Paulus saudara ya.
Jadi Petrus sama Paulus itu sehati, saudara. Mereka orang-orang yang rapuh, orang-orang yang berdosa. Mereka tuh pernah ngalamin pengalaman gelap dengan Tuhan, saudara. Gelap, baik Petrus maupun Paulus, saudara. Tapi mereka bisa tulis akhirnya, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kesabaran Tuhan yang membuat kita bisa selamat. Amin, saudara. Itu sebabnya mari belajar untuk sabar dengan orang-orang yang mungkin sulit dalam hidup saudara sampai hari ini. Percaya bahwa waktu Tuhan pasti akan datang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Kapan Tuhan? Gitu ya, kita sering gitu ya. Kapan Tuhan lewati cobaan, ku tetap percaya, bertekun. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bilang kanan kiri, sabar ya dalam menunggu waktu Tuhan. Amin. Saudara mungkin udah mau nyerah ini kayaknya. Udah mau nyerah, udah gak sanggup kok ini, udah gak sanggup. Sabar, itu buah roh. Amin. Ya, kasih itu sabar. Ya, 1 Korintus 13 berkata kasih itu sabar. Oke, sekarang rasa yang berikutnya adalah kemurahan atau kindness. Kata Yunaninya krestotes. Saudara ya, krestotes itu adalah lebih tepatnya itu sebenarnya be mercy. Ya, menunjukkan belas kasihan kepada orang yang bersalah dan bermasalah. Jadi kata kemurahan di sini bukan sekedar suka traktir orang gitu ya, atau suka ngasih kado, suka ngasih hadiah. Oh itu dia murah, enggak. Itu orang-orang nggak percaya Yesus juga bisa begitu ya, saudara ya. Tapi kemurahan di sini itu lebih kepada belas kasihan terhadap dua kategori orang. Yang pertama adalah orang-orang yang bersalah kepada dirinya. Ya, yang kedua adalah orang-orang yang bermasalah, maksudnya orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sakit, yang tertolak, ya, yang mengalami penghinaan dan lain sebagainya. Belas kasihan kepada orang yang bersalah kepada kita dan kepada orang-orang yang bermasalah, mentalnya bermasalah, jiwanya bermasalah, begitu ya. Juga mungkin fisiknya bermasalah, orang-orang yang sakit secara fisik, sakit secara mental, dan kita berbelas kasihan kepada mereka, itulah buah roh. Itulah buah roh kemurahan, saudara. Nah, Roma pasal 12 ayat 8 terkenal, mari kita baca bersama 2-3. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini kata penting ya, artinya tulus, tidak mengharapkan balasan. Sukarela, itu bahasa Indonesia bagus ya, suka dan rela, saudara. Ya, sukarela itu bagus ya, suka dan rela. Rela itu artinya nggak mengharapkan balas jasa, nggak mengharapkan timbal balik. Jadi ketika saudara memberikan kemurahan kepada orang lain, ini resepnya supaya saudara nggak kecewa ya. Karena kita kenapa sih kecewa sama orang? Karena balasan dari orang itu tidak sesuai keinginan dan harapan kita. Halo, betul? Ini simpelnya lah, kalau kita senyum sama orang, kita pingin orang itu balas senyum. Tapi kan nggak semua orang akan membalas dengan senyuman. Halo, betul? Iya kan? Iya. Dan itu yang bisa bikin kita kecewa. Karena kita mengharapkan. Nah, kita butuh buah roh kemurahan nih saudara ya. Untuk bisa tulus. Ini supranatural memang ya. Karena memang manusia itu kecenderungannya termasuk saya. Karena saya juga manusia. Kita punya keinginan daging ya. Keinginan daging itu memang selalu maunya menguntungkan diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu. Kita berharap orang itu akan membalas sesuatu yang menguntungkan kita, begitu saudara ya. Kalau nggak menguntungkan kita biasanya nggak mau memberi. Ya kita pasti mikir dulu, kalau aku beri ini kira-kira apa gitu. Nah itu loh, kadang-kadang yang bikin kita akhirnya jadi kecewa karena nggak semua orang responnya itu sesuai maunya kita. Halo, betul nggak? Even mereka keluarga kita sendiri, papa kita, mama kita, kenapa bisa mengecewakan? Meskipun mereka orang tua kandung kita, tapi mereka juga nggak selalu bisa memberikan respon yang sesuai maunya kita. Papa nggak ngerti-ngerti nih, benar nggak kita? Mama ini nggak ngerti-ngerti kebutuhanku, aku tuh BTT, apa tuh butuh tati tayang gitu ya. Aku perlu ditanya kabarnya. Ada loh orang tua yang nggak pernah nanya kabarnya anaknya saudara ya. Ada mungkin orang tua saya nggak pernah nanya kabar saya saudara ya sampai hari ini. Nelfon saya juga nggak pernah saudara, harus selalu saya terus. Tapi kalau saya terus mikir begitu sama papa mama, saya kepahitan dong nanti sama mereka saudara. Ya mereka udah makin tua, enggak. Akhirnya saya sekarang ngerti, saya yang harus
harus memulai duluan dan gak mengharapkan mereka. Karena bagaimanapun juga saudara, saya tahu mereka orang tua saya, tapi kalau itu bicara keluarga mungkin kita mau. Tapi kalau bukan keluarga, waduh itu biasanya lebih berat saudara ya. Yang keluarga aja berat, apalagi yang bukan keluarga, itu biasanya lebih berat saudara. Tapi kasih itu, kemurahan itu tidak mengharapkan balasan saudara. Dan ini sekali lagi tidak bisa kalau kita gak dipenuhi Roh Kudus. Gak bisa saudara ya, kita gak bisa mempraktekkan ini kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Lukas pasal 6 berkata begini, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa juga berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, Yesus bilang, apakah jasamu? Orang-orang berdosa meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak saudara. Ya ini Yesus lagi ngajarin apa? Ketulusan. Kemurahan hati itu berkaitan dengan ketulusan saudara. Makanya Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena manusia itu nggak bisa selalu memberikan respon yang saudara inginkan. Perilaku balasan orang itu nggak selalu seperti yang kita mau, saudara. Itu sebabnya ini prinsip supaya saudara tidak mengalami kekecewaan, apalagi kepahitan seperti yang kita pelajari minggu lalu. Belajarlah untuk jadi orang yang tulus. Bilang sama kanan kiri, belajar untuk jadi orang yang tulus. Waduh berat banget ya. Ya memang ya, secara daging ini berat sekali saudara ya. Tapi kalau saudara ikuti pimpinan Roh Kudus, saudara, saya kan tadi pakai kata belajar. Karena memang kita tidak otomatis bisa tulus ya. Perlu pendeta juga nggak otomatis bisa tulus. Saudara, saya sendiri masih dalam tahap belajar dan belajar. Terus latihan sama Roh Kudus sampai hari ini. Dan Tuhan masih memberikan kepercayaan sampai hari ini kepada kita semua. Lukas 6 berkata begini, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan tuh. Tidak mengharapkan balasan ya. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi sebab ia baik terhadap orang yang, Tuhan baik sama siapa saudara? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Pernah ketemu gak orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Gregetan rasanya ya. Ya kita udah menolong, kita udah bantu, dia ngomong thank you aja enggak saudara ya. Bahkan mungkin dia sakitin kita, dia fitnah kita. Pernah gak ketemu orang begitu? Aduh saudara, dramanya panjang tuh ya, episodenya ya saudara. Tapi ada orang-orang yang gak tahu berterima kasih, orang-orang jahat. Tapi dikatakan apa? Tuhan tetap baik loh sama yang gak tahu berterima kasih. Itu kita saudara. Ya, kita itu orang-orang yang gak tahu berterima kasih sama Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang sudah bangkit, saudara, yang sudah menyelamatkan kita. Kalau kita tahu berterima kasih, kita gak akan jatuh dalam dosa. Kalau kita benar-benar tahu berterima kasih, kita semua hidup kudus, hidup benar, ya gak ada yang jatuh dalam dosa. Tapi kenyataannya kita masih jatuh dalam dosa. Itu artinya kita sebenarnya orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan tidak menyerah sama kita. Dia tetap baik karena memang karakternya dia adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati saudara. Matius 5 ayat 45, yuk kita baca yuk 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya Bapa di surga menerbitkan matahari dan menurunkan hujan kepada semua orang. Entah orang itu menerima Tuhan atau menolak Tuhan, melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tetap dikasih matahari, tetap dikasih hujan. Orang-orang yang mungkin sudah menjelek-jelekan Tuhan, menghujat Tuhan, Tuhan tetap kasih matahari dan tetap kasih hujan. Jadi Tuhan gak kasih matahari hujan hanya untuk orang Kristen yang udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Yang bukan Kristen semua gak dapat matahari, gak dapat hujan. Enggak. Orang-orang yang melawan Tuhan, yang melecehkan Tuhan, yang menghujat Tuhan pun tetap dapat matahari dan tetap dapat hujan. Itu menunjukkan Bapa di surga itu murah hati saudara kepada semua orang. Dan kalau kita adalah anak-anaknya Bapa di surga, ya kita pasti adalah kerinduan untuk belajar, bermurah hati juga kepada semua orang. Termasuk yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang bahkan jahat sama kita. Kita tetap mau belajar untuk bermurah hati. Apa tadi artinya? Berbelas kasihan kepada mereka.
Apalagi kalau mereka belum terima Yesus, belum terima keselamatan. Berarti mereka sedang hidup dalam kegelapan. Dan tahun 2024 ini kita dipanggil dengan visi yang sangat kuat, tema yang sangat kuat. The year to arise and shine. Tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Ya, bangkit, jadi teranglah. Ini adalah visi, ini adalah tema yang Tuhan taruh melalui Bapak Rohani kita Pak Niko Nyotora Harjo di sepanjang tahun ini. Dan saya percaya buah roh ini sangat kita butuhkan untuk bangkit jadi teranglah. Amin saudara. Tuhan mau pakai saudara menjadi terang dimanapun saudara berada. Yang terakhir, haleluya sudah terakhir. Boleh dibantu karena udah terakhir. Saudara yang terakhir, rasa yang ketiga adalah kebaikan saudara ya. Kata Yunani yang dipakai adalah agathosune. Bahasa Inggrisnya goodness. Nah kebaikan ini mah umum banget ya. Aduh tuh orang baik banget sama aku. Kita sering ngomong begitu ya. Aduh kamu mah baik banget. Aduh aku pilih kamu karena kamu baik sekali. Halo betul ya. Jadi kata kebaikan ini sangat luas. Sangat umum saudara ya. Dan beda-beda persepsi orang dengan kata kebaikan. Dan saya kaget saudara. Karena ketika saya selidiki kata agathosune yang dipakai oleh Rasul Paulus, beda banget dengan yang selama ini kita sering ngomong, ini orang itu baik banget ya, orang itu baik deh gitu ya, beda. Benar-benar beda agathosune saudara. Ya, ketika saya pelajari kaget juga saya, buah roh kebaikan ini enggak umum, enggak banyak orang punya, ya enggak banyak saudara. Padahal kebaikan itu kan sesuatu yang umum, populer dan banyak orang merasa dirinya orang baik ya. Nah saudara apa itu secara literal? Secara literal kata agathosune itu an active even aggressive goodness. Kebaikan yang sangat aktif bahkan agresif. Itu secara literal. Aduh kata agresif aja udah membuat kita gak nyaman. Rasanya kan kalau agresif tuh waduh ganggu zona nyaman kita gitu ya. Orang yang agresif tuh kan ganggu zona nyaman kita kan. Ya. Ya tapi saudara ketika saya coba cek seorang teolog dari kaum Injili evangelical bernama William Barclay, beliau juga seorang pastor William Barclay seorang teolog. Ini saya ngutip dari beliau ya, beliau berkata begini, buah roh kebaikan adalah sebuah karakter kebaikan di dalam diri seseorang yang secara aktif ditandai dengan unsur disiplin dan keberanian untuk melakukan sebuah koreksi. Nah, kata koreksi ini saudara. Agar dapat menghasilkan kebaikan pada diri orang lain yang menerima kebaikan itu. Jadi kebaikan yang dimaksud agathosune itu kebaikan yang mendisiplin, menegur dan mengoreksi kesalahan orang. Wah kan ini gak umum, udah mulai gak suka nih kita dengan kata-kata ini. Saudara, kita mulai gak suka nih dengan kata disiplin, menegur, mengoreksi. Gak populer, manusia gak suka dikoreksi, manusia gak suka ditegur, apalagi didisiplin. Ngambek kita saudara ya, pindah gereja, keluar kita kalau bisa ya. Apaan saya didisiplin ya, siapa kamu disiplin saya, siapa kamu berani tegur-tegur saya, siapa kamu berani koreksi saya. Ngaca dong, kamu sendiri emang udah bener. Wih kita kan gitu ya, kita tuh self defense-nya tuh emang kamu udah sempurna negur-negur, ngaca, ya kan ngaca. Itu intinya sebenarnya karena kita gak mau ditegur. Karena memang teguran, koreksi itu sesuatu yang mengganggu, gak menyenangkan buat kita. Dan ini dijauhi banyak orang ya. Termasuk gembala sidang, pendeta, menjauhi kata-kata ini saudara ya. Karena takut jemaatnya hilang, pindah gereja lain saudara. Apalagi di Korea ini gereja banyak banget saudara ya. Jadi pendeta yang baik itu pasti gak mau jemaatnya pindah ke gereja lain. Jadi dia gak berani saudara untuk memberikan teguran, koreksi, apalagi disiplin. Gak berani, karena takut kehilangan jemaat saudara ya. Gawat gitu, apalagi kalau jemaatnya orang-orang kaya. Waduh itu gak bakal berani saudara ya. Gak bakal, pendetanya selalu berkata yes om, yes tante, ya pokoknya oke om. Mau korupsi mau apa, gak apa-apa om, yang penting nanti dikuduskan oleh darah Yesus ya. Pokoknya yang penting perpuluhan om tante tetap masuk ya. Nanti saya sebagai pendeta akan menguduskan setiap hasil-hasil korupsi atau itu gak apa-apa ya, nanti darah Yesus menguduskan begitu ya. Iya jujur saudara, ya gak banyak nih agathosune ini gak populer. Kata kebaikan di sini gak populer sama sekali saudara. Tapi itulah yang dipakai oleh Paulus. Dan ini ada satu ayat lagi, Roma pasal 15 ayat 14, katakan begini, baca aja yuk bareng-bareng 2, 3. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan
agatosune, kebaikan. Dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Nah ini menarik saudara Rasul Paulus nih. Karena gini, Rasul Paulus menuliskan kata agatosune atau apa bahasa Inggrisnya goodness ya, kebaikan itu sebagai dasar dari pengetahuan dan saling menasehati. Gini saudara, pengetahuan itu bagus. Kalau kita punya banyak pengetahuan, kita punya banyak wawasan, itu sesuatu yang bagus. Tapi hati-hati dengan bahaya kesombongan. Karena orang kalau punya banyak pengetahuan, orang-orang cerdas itu harus berhati-hati ya. Orang-orang pandai itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena sisi lemahnya orang cerdas. Area lemahnya orang pinter, area lemahnya orang yang punya banyak pengetahuan, area lemahnya adalah kesombongan. Dengan punya banyak pengetahuan, mereka bisa punya banyak alasan untuk membenarkan diri mereka sendiri. Karena pinter, karena cerdas. Waduh kalau ngomong kita sampai pusing dengar omongannya saudara ya. Karena saking cerdasnya, karena pengetahuannya itu sangat banyak. Dia bisa bolak-balik gimana caranya supaya intinya adalah gue gak salah, lo yang salah. Ya, intinya adalah aku benar, kamu salah. Dia akan puter-puter saudara ya. Biasanya ini pekerjaan pengacara ini. Ya, tapi enggak lah kalau pengacara yang takut akan Tuhan, mereka jaga integritas. Tapi saudara orang-orang punya pengetahuan itu Rasul Paulus juga tahu karena di Roma, bukan hanya di Roma tapi di Galatia dan di beberapa surat-surat yang Rasul Paulus tulis, itu sering terjadi pertengkaran, perselisihan di mana jemaat itu saling menjatuhkan, saling menghakimi, saling melukai, saudara ya, saling bertengkar satu sama lain karena jemaat ini punya banyak pengetahuan. Jadi Paulus tahu ini bahaya kesombongan ini kalau punya banyak pengetahuan. Makanya Paulus tulis agatosune, kebaikan, itu harus mendasari pengetahuan. Karena kalau orang punya agatosune, ya orang punya kebaikan di dalam hati, ya hidup kebaikan di sini baik dengan kebenaran ya, dikaitkan dengan kebenaran saudara ya. Baik karena berdasarkan pada kebenaran saudara, maka pengetahuan yang dia miliki itu tidak akan digunakan untuk melukai atau menjatuhkan orang saudara. Tapi dia akan gunakan pengetahuan yang dia miliki itu untuk saling menasehati. Jadi goalnya itu saudara, agatosune, kebaikan dan pengetahuan yang kita punya. Itu goalnya bukan untuk membuat kita jadi, wih keren ya gue ya punya banyak pengetahuan, punya banyak kebaikan gitu, self-centered, enggak. Tapi goalnya adalah kita punya kebaikan dan pengetahuan adalah Tuhan mau supaya kita itu saling membangun. Saling menasehati, supaya saling bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, kita harus saling membangun. Ya, kita harus saling menasehati. Amin. Jangan saling mempersalahkan ya, jangan saling menyalahkan, saling menghakimi ya saudara, saling melukai. Saya berdoa dalam nama Yesus ya tidak adalah konflik-konflik batin yang berkepanjangan di BIC Korea saudara ya. Kalaupun kita mengalami gesekan karena kita udah punya agatosune ini saudara ya, kita bisa mengatakan aku mau memahamimu ya, aku mau memahami cara berpikirmu. Karena konflik itu bisa selesai kalau kita punya understanding. Konflik itu bisa selesai kalau kita mencoba berpikir kenapa ya dia bisa begitu ya. Ya kenapa nih kalau orang ini kalau ngomong tuh tinggi terus gitu. Gitu ya. Kita tuh aduh kenapa ya dia. Terus coba cari tahu saudara karena tiba-tiba gak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Ternyata ketika ngeliat papa mamanya, oh papa mamanya kalau ngomong intonasinya tinggi saudara. Ya kan buah jatuh tidak jauh dari pohon ya saudara. Jadi kalau sudah mulai punya yang namanya understanding, konflik gak akan berkepanjangan. Karena kita bisa memahami kenapa nih orang ngomongnya kok pedes ya kayak cabai rawit ya. Kalau ngomong tuh selalu kecenderungannya melukai. Coba cari tahu saudara, gak tiba-tiba dia jadi orang yang seperti itu. Karena dia pasti punya pengalaman terluka di masa lalu. Orang yang terluka akan melukai. Nah kalau saudara udah ngerti, saudara akan punya understanding ya. Punya pemahaman, punya pengertian. Sehingga akhirnya kita ngerti kebaikan dan pengetahuan kita gunakan untuk membangun, memulihkan, menyembuhkan orang-orang itu saudara. Sehingga di dalam gereja meskipun di gereja itu orang-orang yang tidak sempurna, tapi kita nggak menyerah satu sama lain. Ya, kita punya cool community of love. Ya, jujur aja setiap cool tidak sempurna. Ya, ketika mulai berinteraksi, mulai dekat, katanya orang makin dekat, mulai makin kecium baunya, saudara ya. Jadi makanya banyak orang nggak mau dekat. Karena apa? Karena nggak mau nyium baunya itu, saudara ya. Kalau mulai dekat banget, apalagi dekatnya banget, itu mulai kecium weakness-nya.
Punya, semua itu punya kelemahan. Pendeta juga punya kelemahan, saudara. Ya, ada nggak pendeta-pendeta yang nggak dipimpin Roh Kudus? Ada, memang semua kita selalu dipimpin Roh Kudus. Kadang-kadang dipimpin juga oleh kedagingan. Nah, kadang-kadang itu kalau saudara nggak memahami itu, saudara akan mudah sekali untuk menyerah dalam komunitas gereja. Tapi kalaupun saudara pindah ke gereja manapun, saudara akan tetap bertemu dengan orang-orang yang sedang diproses di bengkel sama Tuhan. Saya bilang gereja itu selain rumah sakit juga bengkel, saudara ya. Karena ada banyak orang-orang yang lagi direparasi di gereja, saudara ya. Lagi dibenerin gitu. Ya belum selesai, istilahnya tuh belum selesai, lagi diproses gitu, saudara ya. Makanya tadi kita belajar buah roh kesabaran ya. Karena memang long suffering, saudara ya. Belajar terus, berharap ya. Sekarang kita lagi belajar buah roh kebaikan, saudara. Nah, saya akan akhiri dengan kalimat ini, saudara ya. Ini kalimat yang saya kutip dari William Barclay ya. Jadi ini kalimatnya William Barclay. Dikatakan begini, seseorang yang memiliki buah roh kebaikan tidak akan diam saja ketika melihat saudaranya jatuh atau menyimpang dari jalan kebenaran. Ia bersedia disalah mengerti dan dibenci oleh orang-orang yang tidak suka kebenaran. Sama seperti Tuhan Yesus. Wah, saya ketika lihat tulisannya William Barclay, saudara lihat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu ketika ada di dunia 3 tahun, saudara ya, mengajar. Hidupnya 33 tahun, tapi dia mulai tampil di publik itu kan 3 tahun melayani, saudara ya. Ketika Yesus mengajar, itu enggak semua orang senang sama ajarannya. Baca Alkitab enggak? Ada nggak yang nggak suka sama ajarannya Yesus? Apakah Yesus menyenangkan semua orang? Kalau sudah berkata ya, kurang baca Alkitab berarti. Ada orang-orang yang nggak suka dengan ajaran Yesus. Bahkan beberapa ada yang mau lempar batu. Halo? Dan siapa yang menyalibkan Yesus? Emang pemerintah Romawi, saudara. Pemerintah Romawi itu diprovokasi oleh orang-orang Yahudi sendiri. Yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang nggak suka dengan ajaran Yesus. Karena dianggap ajaran Yesus itu memberikan teguran dan koreksi yang sangat keras terhadap dosa mereka, khususnya kemunafikan. Wah, benci banget mereka, saudara. Karena Yesus itu kan memang agatosunenya kenceng sih Yesus itu ya. Ya, wah, celaka kamu. Bayangkan kalau pendeta ngomong ke saudara, celaka kamu. Ya, langsung pasti suruh pindah gereja. Saudara ya, ini pendeta gak punya kasih ngomong celaka. Tapi kalau sudah baca Alkitab, Yesus ngomong gitu ke orang Farisi dan ahli Taurat loh. Celakalah kamu orang-orang munafik. Tapi Yesus gak kepada semua orang begitu. Sama perempuan berdosa? Enggak. Jadi Yesus itu juga melihat ya mana orang-orang yang harus diberikan serangan agresif. Ya, agatosunenya gitu. Yesus juga pakai wisdom, saudara. Tapi saya mau bilang gini, William Barclay sih yang tulis. Saya cuma ngutip dari William Barclay. Ketika ngelihat kehidupan Yesus sampai di kayu salib itu karena ada orang-orang yang gak suka dengan ajarannya. Yesus itu kan dianggap mendirikan sekte baru, saudara ya, yang melanggar Yudaisme, ajaran Yahudi, melanggar hukum Taurat maksudnya. Yesus tuh dianggap menghujat Allah dan lain sebagainya lah. Akhirnya dan Yesus pakai itu memang sebagai jalan untuk mengampuni dosa manusia. Tapi sebenarnya latar belakang Yesus di salib itu ada. Karena orang-orang yang gak suka kebenaran ini loh, yang bikin Yesus akhirnya berkorban di atas kayu salib. Dan sampai hari ini, saudara, ini model kebaikan agatosune ini sampai hari ini gak populer memang. Kita lebih suka dengan profil Santa Claus. Orang baik itu ya seperti Santa Claus. Kita lebih suka profil Santa Claus ya. Yaitu profil yang, Santa Claus itu kan profilnya gak pernah marah, gak pernah disiplin, gak pernah koreksi, gak pernah menegur ya. Selalu memberi, selalu murah hati, ngasih hadiah melulu ya. Selalu memanjakan, kita suka orang-orang gini kan. Orang yang memanjakan itu maksudnya selalu menuruti apa yang kita mau. Kita mau apa aja diturutin, terus kan ada orang tua yang gitu ya. Makanya anaknya jadi rusak di masa depan karena diturutin terus sama orang tuanya, saudara ya. Saya lagi belajar sama Susan nih. Memang gak gampang, Ereno udah mulai punya kemauan, udah mulai punya keinginan ya. Dan kalau gak diturutin nangis senjatanya. Jadi kita nih berdua juga lagi belajar gitu. Kalau anak diturutin terus, padahal kita tahu ada masa-masa, ada momen-momen bahwa salah permintaannya. Ya, salah yang dia inginkan, misalnya dia lagi sakit, dia pengen es krim, ini mungkin yang simple. Kita orang tua gak akan berkata, oh iya silakan, enggak. Dan dia pasti akan nangis dan bilang kita jahat. Karena dia pengen permen, dia pengen es krim, kita gak kasih. Kita gak kasih bukan karena kita jahat, karena kita tahu dia lagi sakit. Tapi anak mana ngerti dibilangin begitu. Ya karena anak belum jadi orang tua pernah jadi anak. Anak pasti akan bilang jahat, papa mama gak ngasih es krim, misalnya contohnya gak ngasih permen dan lain sebagainya. Tapi kita kan tahu
itu berbahaya, kita protect anak ini, kita lindungi anak ini. Tapi anak ini ngerti gak? Nggak ngerti saudara. Itu yang dilakukan Yesus. Yesus itu sebenarnya bukannya benci sama orang Farisi, ahli Taurat, benci sama manusia. Yesus itu mengasihi semua manusia berdosa. Tapi ajaran-ajaran Yesus itu nggak bisa dimengerti memang oleh orang-orang ini saudara. Mereka nggak ngerti kebenaran. Karena mereka punya konsep pemikiran orang yang baik itu adalah orang yang selalu menuruti. Nah Yesus itu kan gak selalu menuruti apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Ya kan orang Yahudi kan sebenarnya pengennya Mesias membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Yesus kan gak nurutin, Yesus kan gak membebaskan mereka dari Roma. Mereka kan tetap dijajah Roma, makanya mereka bilang bukan Mesias. Sampai hari ini kan orang-orang Yahudi berkata Yesus bukan Mesias. Karena gak sesuai dengan keinginan dan ekspektasi mereka. Yesus datang menyelamatkan dosa, mereka gak butuh itu, mereka butuhnya dibebaskan dari Roma. Nah kadang-kadang kita sama Tuhan kan juga begitu ya. Kita udah doa gitu ya. Tapi kok gak diturutin gitu. Kok rasanya kok kita doanya A, keluarnya B gitu. Kita mintanya C, keluarnya D. Ini Tuhan gimana sih? Kok kayak gak bisa ngerti sih apa yang aku inginkan. Karena Tuhan tahu itu bukan kebutuhan kita. Atau itu berbahaya buat masa depan kita. Makanya dia gak kasih. Dan mungkin kita akan protes, tapi itu kebaikan saudara. Itu kebaikan yang Tuhan taruh. Dan kita perlu belajar untuk berani saudara ya, untuk tidak diam. Ini ada sebuah quotes dari Martin Luther King Jr. saudara ya, yang berkata begini, "In the end we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." Saudara, teman yang baik itu adalah teman yang tidak akan diam ketika saudara sedang ada dalam kejatuhan atau sedang mau jatuh dalam penyimpangan atau dosa. Teman yang baik itu akan memberikan masukan, feedback, teguran, bahkan koreksi yang membuat saudara mungkin tidak nyaman. Tapi kalau dia teman yang baik, dia akan ambil resiko itu. Mungkin resikonya saudara gak mau temenan lagi sama dia, tapi dia akan berkorban karena dia tahu yang terbaik buat hidup dan masa depan saudara. Dan saya memang jujur akui, saya udah di dunia pelayanan tuh udah 30 tahun. Ya, saya ada di dunia pelayanan tuh 30 tahun. Jarang saya ketemu orang Kristen yang punya agathosune, yang berani negur. Kebanyakan orang-orang Kristen termasuk saya, jadi saya gak ngomongin orang lain ya, termasuk saya lebih cari aman. Itu tadi, apalagi kalau udah jadi gembala. Aduh, jadi gembala itu harus cari aman. Ya harus main aman sama jemaat saudara ya. Makanya kalau jadi gembala itu kita harus menyenangkan semua orang. Ya karena takut jemaatnya ke gereja lain. Ya jadi saya lihat banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu. Termasuk saya juga tipikal orang yang maunya dianggap orang baik. Ya dianggap orang baik. Ya itu sebabnya saya gak berani mempraktekkan agathosune ini. Pernah sekali saya praktekkan saudara, dan memang resikonya dia pindah gereja. Dan waktu itu ketika saya memberikan disiplin saudara, dia marah, ya kemudian dia mulai caci maki media BIC, kemudian dia pindah gereja. Itu pernah memang saya lakukan. Terus saya kapok, ya saya Tuhan gak mau lagi lah gitu ya. Padahal yang saya lakukan itu benar sesuai dengan peraturan GBI Gereja Bethel Indonesia, bahwa kan untuk melayani itu ada syaratnya ya saudara ya. Dan saya pernah memberi teguran karena orang ini melanggar syarat dari pelayanan itu. Dan saya juga negurnya personal, ngambek saudara ya. Jadi memang tidak gampang mempraktekkan agathosune ini. Ini buah roh, harus dari Roh Kudus memang. Karena kalau bukan Roh Kudus memenuhi kita gak berani, kita mau silent saja, gue mau cari aman. Aku mau dibilang orang baik, gak mau dibilang orang jahat ya. Kan kalau orang negur kan jahat lu, negur gue. Ya kita kan pasti mikir jahat lu gitu ya, padahal bukannya jahat saudara ya. Karena dia tahu ini berbahaya ya, dia melindungi. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa lah. Jadi ketika ada orang memberikan teguran, koreksi, saudara, saya sendiri juga lagi belajar. Bilang dulu thank you, terima kasih. Dan mulai difilter, bener atau enggak nih, sesuai Alkitab enggak? Kalau dia ngomong sesuai Alkitab, udah nurut aja. Kalau sesuai Alkitab saudara, kita kan memang hidupnya harus sesuai Alkitab. Ya kalau teguran itu memang sesuai Alkitab saudara ya. Meskipun saudara mungkin rasanya enggak enak banget, enggak nyaman banget. Karena ini adalah kesukaan hatiku, favoritku gitu ya. Tapi kok orang ini ganggu, agresif ya, goodness-nya itu agresif. Tapi kalau yang dia omongin itu sesuai firman Tuhan, saudara harus ikutin, karena kalau enggak berbahaya loh saudara nanti masa depan saudara ke depan. Nah saya berdoa, ini khotbah yang buah roh ini enggak populer nih yang agathosune saudara, saya juga jarang dengar orang khotbah ini saudara ya. Tapi saya harus sampaikan karena itulah arti agathosune yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang belajar dalam komunitas, ya saudara punya keluarga, saudara punya teman-teman, sahabat. Mari jangan jadi orang yang hanya cari aman, yang hanya mau menguntungkan diri saudara sendiri. Tapi belajarlah untuk mulai berkorban perasaan ya demi
kebenaran, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus, saudara ya. Dan sudah habis. Dan saya berdoa supaya gereja kita bukan menjadi gereja yang saling memanjakan satu sama lain, yang membuat iman kita jadi lembek, saudara ya. Istilahnya apa? Mental tempe gitu ya. Terlalu lembek, yang gampang jatuh, gampang kolaps gitu. Enggak, saya berdoa supaya BIC Korea meskipun jemaatnya anak-anak muda, tapi kita bisa bersinar terang, kita bisa mau saling membangun, saling menasehati, saling menegur. Termasuk saudara juga boleh tegur, ya ingat peraturannya negur, jangan di depan umum. Negurnya harus secara personal, itu peraturan penting, gak boleh di depan umum, harus secara personal, 4 mata aja. Dan saudara ketika mau menegur orang juga lihat dulu kondisinya udah stabil atau belum. Kalau kondisinya udah stabil, saudara baru boleh kasih teguran itu. Dan ketika saudara dapat teguran atau koreksi dari orang, belajarlah untuk memiliki hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Jangan langsung konfrontasi, jangan self defense, jangan. Tapi mulai dengerin dulu, sesuai Alkitab gak? Kalau sesuai Alkitab, belajarlah rendah hati. Terimalah teguran itu. Karena itu pasti untuk mendatangkan kebaikan buat masa depan kita. Ya, karena memang rancangan Tuhan kita bukan jadi gereja yang manja. Tapi rancangan Tuhan kita menjadi gereja yang dewasa. Dan kedewasaan itu kadang-kadang memang menyakitkan. Tapi karena itu rancangan Tuhan, marilah kita belajar. Roh Kudus, bekerjalah, bertahtalah lebih lagi dalam hidupku. Yuk kita nyanyi lagu ini saudara ya sebagai doa kita.